ini ya. Nah, udah pada terima raport ya? Kakak pasti yakin hasil raport kalian pasti bagus-bagus. Selamat buat kalian yang naik kelas dari SD pindah ke SMP. Hah? Udah bir dong ya, udah nggak bir lagi, tapi nggak masalah. Nah, adik-adik, hari ini seperti biasa kita akan melakukan via online. Cuman hari ini ada sedikit berbeda. Nah, kalian akan melihat beberapa aktivitas liburan yang dilakukan oleh teman-teman kalian dari rumah. Nah, sudah sabar dong ngelihatnya, kakak juga udah nggak sabar. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita mau memulai, kita mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, sekarang kalian lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak dia berdoa ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami memohon, biarlah kiranya kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa cukup bagi kami. Kami mau melakukan aktivitas kami hari ini, tapi kami mau undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau berkati kami, terlebih Kau berkati anak-anak. Kau berikan mereka kesehatan, Kau jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terlebih virus yang ada di sekitar kami hari ini. Kau berkati keluarga mereka Tuhan, orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kau jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Kau berikan senantiasa sukacita dan damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang dipanjatkan kepadamu melalui perantaraan anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, siap-siap? Kita mau lihat aktivitas teman-temanmu dari rumah ya. Halo teman-teman, nama saya Abenia Siombing. Saya dari lingkungan Santa Agnes. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengisi liburan saya dengan menggambar. Kali ini saya ingin menggambar Tuhan Yesus. Ya sudah, kita mulai saja gambarnya. Jadi tahap pertama itu kita buat tekstur wajahnya. Jadi aku sudah membuat matanya teman-teman. Muka Tuhan Yesus sudah jadi. Jadi sekarang yang kedua, tahap kedua kita itu kita membuat mahkota dirinya. Jadi untuk membuat mahkota dirinya itu gampang, tinggal membuat seperti ini doang. Sejauh langit. Jadi teman-teman, untuk mahkota durinya ini sudah jadi ya teman-teman. Sekarang untuk tahap ketiganya kita itu membuat rambutnya. Jadi teman-teman, untuk gambar Tuhan Yesus sudah selesai. Sekian dari saya, Abenia Siombing. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Bunda Marta. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sampai jumpa adik-adik. Kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik Bina Iman, bersama Bunda Ika. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menceritakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa Allah dapat melakukan segala perkara. Bacaan kitab suci kita hari ini, kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Bercerita tentang seorang bapak bernama Yairus. Siapa sih Yairus? Yairus adalah kepala rumah ibadat. Ia pernah mendengar Yesus dapat menyembuhkan banyak orang. Pak Yairus mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit keras, bahkan hampir meninggal. Ketika ia melihat Yesus, Pak Yairus berlari mengejar dan menemuinya. Pak Yairus bersujud di kaki Yesus dan memohon, "Yesus, Yesus,
anak perempuanku sakit keras dan ia hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia sembuh dan tetap hidup." Yesus mendengarkan suara Pak Yairus. Yesus segera berjalan dengan Pak Yairus menuju rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuan itu. Ketika mereka berjalan melewati kota, beberapa orang menghampiri Yairus dan berkata, "Yairus, anakmu sudah mati. Jadi sekarang tidak usah menyusahkan Yesus." "Oh, tidak." Yairus sangat bersedih hatinya. Yesus tidak peduli dengan omongan orang-orang itu. Dia berpaling kepada Yairus dan berkata, "Yairus, jangan takut, percaya saja." Ketika tiba di rumah Yairus, banyak orang sudah berada di sana dan mereka semua menangis bersedih. Yesus bertanya, "Mengapa kalian menangis? Anak ini tidak mati, ia sedang tidur." Hahaha, mereka mentertawakan Yesus. Yesus meminta Yairus dan istrinya ikut masuk ke ruangan tempat anak perempuan itu dibaringkan. Yesus menjamah anak itu dengan tangannya sambil berkata, "Hai anak, bangunlah." Seketika itu juga bangunlah anak itu dan mulai berjalan mengelilingi ruangan. Kedua orang tuanya bersukacita melihat anaknya sudah sehat kembali. Bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Maka kita dipesankan untuk percaya saja. Yuk adik-adik, kita hafalkan ayat penguat kita dari Markus 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Pak Yairus tadi? Dalam cerita tadi kita melihat betapa Pak Yairus mencintai anaknya dan mau melakukan apapun untuk anak perempuannya itu. Demikian juga Allah Bapa sangat mencintai kita anak-anaknya dan selalu akan melakukan yang terbaik untuk kita semua. Nah, siap-siap kita mau lihat aktivitas teman-teman. Halo teman-teman, untuk liburan saya bermain sepatu roda. Buat hari libur saya juga akan bermain sepeda. Halo teman-teman, buat mengisi libur saya juga akan membuat celengan. Terus kita ambil wadah, tutupnya kita bolongin sedikit. Nah, terus kita juga siapin kertas yang udah dinamain. Dan terus kita siapkan lem uhu. Terus kita siapkan juga koin. Yaudah, sekarang kita bikin yuk. Pertama, ininya kita lem dulu. Dah, terus kedua kita tutup ininya ke sini biar tidak bisa dibuka. Terus ini kita tempelin ke sini. Kita pakai dulu lem. Pakai dulu lemnya teman-teman. Nah, udah teman-teman, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Terus kita tempelin di sini biar kita tahu ini celengan kita. Kita tempel teman-teman. Lemnya jangan banyak-banyak ya, lemnya dikit aja. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman.
Kita masukin yuk koinnya ke dalam celengannya. Nah, kita masukin, teman-teman. Udah masuk, teman-teman. Nanti uangnya kalau udah banyak bisa dibuka. Ini buat disumbangin ke gereja, teman-teman, uangnya. Terima kasih, dadah. Tuhan berkati. Halo teman-teman, dengan mengisi waktu berlibur saya juga akan membuat celengan. Ambil wadah, tutup wadahnya ini dibolongin biar koinnya bisa masuk. Pertama, kita siapin lem. Kedua, kita siapin kertas yang udah dihias gini. Ketiga, kita siapin wadah. Keempat, kita siapin koinnya. Yuk kita langsung mulai bikin. Nah, ntar buat tutupnya harus dilem ya, biar gak bisa dibuka. Kita buat tutupnya dulu pakai lem uhu. Nah, nih dilemin aja. Nah, terus ditutup. Oke, yang kedua ininya kita tempelin ke wadahnya, tutupnya. Ini, nah biar udah nggak bisa dibuka lagi. Yang ketiga, kita ambil kertas yang udah kita hias nih. Nah, ininya kita lemin biar dia nempel. Kita lemin biar nempel dia. Oke, sedikit aja ya. Oke, terus ditempelin ini. Gini. Untuk hiasannya kita kasih nama biar kita tahu ini celengan kita. Nah, ini koinnya mau kita masukin. Nanti kalau udah penuh teman-teman bisa kita bongkar untuk sumbangan ke gereja. Dadah. Nah, teman-teman, untuk mengisi hari libur saya akan bermain sepatu roda. Halo teman-teman, dengan mengisi waktu saya juga akan bermain bola basket.
diberi warna. Hasilnya seperti ini. Saya juga menulis buku cara membuat pot bunga dari galon bekas. Alat dan bahan: langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga. Terima kasih, dadah. Teman, akan membuat tempat ikan dari galon. Langkah pertama, galon dipotong seperti ini. Kemudian ujungnya dapat sampai bentuknya seperti ini. Langsungnya kita cat. Diberi warna. Seperti ini teman-teman, dadah. Yahoo! Seru ya adik-adik bisa melihat. Seru ya. Wah, seru sekali. Adik-adik kita bisa melihat kegiatan teman-teman dari rumahnya masing-masing. Liburan keren. Abenia pandai menggambar. Ada Shionita yang bisa bikin celengan. Kemudian dia bersepeda, bermain sepatu roda, olahraga sehat ya. Ada juga Hugo. Kemudian ada Safir dengan akuarium dari galon bekasnya. Ada Gabriel dengan pot bunga dari galon bekasnya. Dan ada Fael yang berinisiatif membuat mainan sendiri. Bisa bermain congklak di rumah dan membantu mamah memasak di rumah. Berikutnya kita akan bernyanyi bersama teman kita Noel yang akan mengiringi kita dengan permainan drumnya. Kita nyanyi lagu apa ya? Ada yang bisa tahu? Kita nyanyi sama-sama lagu Pelangi-Pelangi. Silahkan Noel. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Mana? Bagus-bagus kan? Ada yang belajar masak, ada yang bikin kreativitas, terus ada yang olahraga, terus ada yang menulis puisi, terus ada apa lagi ya? Banyak ya? Nah, sekarang bagi kalian yang belum mengirimkan aktivitas liburan kalian sama kakak-kakak pembina di lingkungan kalian, ayo sekarang bikin lagi. Nah, bagi kalian yang mengirimkan sampai dengan hari Rabu, kegiatan aktivitas liburan kalian akan ditayangkan di channel YouTube dia Santa Faustina Kowalska pada hari Minggu tanggal 4 nanti ya. Nah, terus bagi kalian yang mengirimkan setelah hari Rabu ini akan ditayangkan minggu sesudahnya. Nah, semangat dong ya. Nah, gimana adik-adik? Pasti kalian mau dong ya. Nah, kakak-kakak tunggu ya. Semoga setelah hari ini kiriman video kalian akan banyak. Jadi, udah. Sekarang aktivitas kita hari ini. Ya, kakak mau undang kalian lagi. Kita mau berdoa. Jangan lelah-lelah berdoa ya. Semoga kita boleh melewati situasi yang sedang ada di sisi kita saat ini. Nah,
kalian juga boleh berdoa buat orang tua kalian, buat teman-teman kalian, atau mungkin buat guru-guru kalian. Semua boleh kita bawa dalam doa supaya mereka juga tetap sehat. Dah, siap? Kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, acara kami hari ini telah selesai dengan baik. Terima kasih segala campur tangan-Mu, kami boleh melaksanakannya dengan baik. Tuhan, tak henti-henti kami mohon kepadamu, Kau lindungi kami Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga kami boleh terhindar dari segala virus yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau berdoa buat mereka yang sedang berjuang untuk sembuh. Semoga Kau juga curahkan kasih karunia-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, Kau serahkan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat liburan dari rumah adik-adik, sampai jumpa.